Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kurnia Mawada dengan NPM A1M022034. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak materi selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari tekanan zat. Nah, tekanan zat sendiri adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Tekanan dapat disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya per satuan luas. Dikenal juga sebagai perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada sebuah benda dengan luas permukaan benda. Jenis-jenis tekanan zat terbagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan zat padat. Dan yang kedua, tekanan zat cair. Dan yang ketiga itu adalah tekanan zat gas. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Sedangkan semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara sistematis, tekanan dapat dituliskan P sama dengan F per A. Nah, contoh dari tekanan zat padat sendiri adalah ketika kita berjalan di tanah berlumpur, lebih mudah menggunakan sepatu boot agar tidak masuk ke dalam tanah berlumpur daripada menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Yang kedua ada tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tekanan hidrostatis, yang kedua ada hukum Archimedes, dan yang ketiga ada hukum Pascal. Nah, untuk tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan kedalaman. Oleh sebab itu, semakin besar massa jenis zat cair dan semakin dalam zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, penerapan dari hukum Archimedes ini digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut dan kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan juga gaya apungnya. Nah, selanjutnya itu hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, penerapan dari hukum Pascal ini yaitu pompa hidrolik yang bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan. Nah, menurut hukum Pascal ini dijelaskan bahwa tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termaksud ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat yaitu F2 yang dapat kita lihat pada gambar sebelahnya. Jenis yang ketiga adalah tekanan gas, di mana tekanan zat gas ini merupakan tekanan yang terjadi pada suatu gas yang disebabkan oleh faktor alam maupun buatan. Nah, hukum tekanan zat gas ini dinyatakan oleh seorang ilmuwan fisika asal Inggris yang bernama Robert Boyle. Di mana Robert Boyle ini berkata bahwa hasil kali dari volume gas dan tekanan di ruang yang tertutup selalu bernilai tetap selama suhu dari gas tersebut tetap alias tidak berubah-ubah. Nah, ini adalah gambar contoh penerapan tekanan zat gas. Yang gambar pertama di sebelah kiri itu adalah percobaan paling sederhana menggunakan air lalu ditutup dengan kertas. Nah, jika gelas tersebut dibalikkan dengan cepat, sembari menahan kertasnya, maka air di dalam tidak akan tumpah. Bahkan ketika kita melepaskan tangan
kita dari kertas. Hal tersebut terjadi karena HPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam kelas. Nah, pada gambar yang kedua itu menunjukkan bahwa balon udara ketika diletakkan di dalam Erlenmeyer dengan air panas, maka balon udaranya itu akan mengembang. Sedangkan balon yang diletakkan pada Erlenmeyer dengan air dingin, maka balon tersebut akan mengempes. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.